Perkenalkan, nama aku Biruli Walidain dengan NIM 123704449. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat kurva TGA dan kurva DTG menggunakan aplikasi Origin, dimulai dari pengolahan data hingga interpretasi grafik. Nah, langkah yang pertama, eh, data yang didapat tuh ada masa awal senilai 4,257 gram dan temperatur serta berat. Nah, di sini aku mengubahnya menjadi satuan miligram menjadi 4.257 miligram dan data yang ini juga diubah menjadi miligram. Kemudian diubah lagi menjadi satuannya persen. Agar nanti itu hasil datanya dalam satuan persen juga. Dengan cara masa akhir dibagi masa awal dikali 100. Dan hasilnya segini. Kemudian kita masukkan datanya ke Origin. Kita copy dulu datanya. Ini kita tulis temperatur. Ini masuk dalam satuan persen. Nah, kemudian setelah di-copy, kita bisa membuat kurva TGA dengan memplotkan temperatur terhadap persen massa dengan cara blok dan kita buat kurva dengan klik yang ini. Nah, didapat kurva TGA seperti ini. Kurva TGA ini berfungsi untuk menunjukkan penurunan massa selama pemanasan sehingga dapat diketahui stabilitas termal dan jumlah massa yang hilang. Nah, sebenarnya di kurva TGA ini tuh bisa saja langsung menentukan garis dekomposisinya. Namun, pada kurva TGA ini, batas antar tahap dekomposisi sering tidak terlihat jelas gitu. Jadi, sehingga diperlukan kurva turunan untuk memperjelas analisis. Di sini tuh bisa langsung saja ditentukan dengan cara menarik garis sebelum terjadi penurunan, seperti di sini. Ada turunan, tarik garis lagi, dan di sini bisa tarik garis lagi. Cuman karena hasilnya akan tidak akurat dan jelas sehingga kita diperlukan kurva DTG. Nah, selanjutnya saya akan membuat kurva DTG dengan melakukan diferensiasi terhadap data massa. Caranya kita klik analyze, kemudian matematik, differentiate, on dialog, tinggal klik OK. Nah, akan keluar data seperti ini, kemudian kita langsung saja buat kurvanya dengan cara memplotkan temperatur, klik CTRL dan derivatif. Kemudian buat kurvanya. Nah, didapat kurva DTG seperti ini. Nah, kurva DTG yang dihasilkan ini masih berbentuk kasar ya, sehingga kita lakukan smoothing untuk mengurangi noise dalam memperjelas puncak. Dengan cara kita klik analyze, signal processing, smooth, dan open dialog.
Kemudian klik metode yang ini dan kita bisa langsung saja ganti ininya dengan mengklik 100. Nah, akan terlihat lebih rata gitu ya si garisnya. Kemudian kita akan membuat kurva yang telah di-smooth tadi dengan cara klik temperatur, CTRL, dan yang smooth. Data yang udah di-smooth tadi. Nah, ini ya. Ini merupakan kurva yang telah di-smooth. Kita klik biar lebih tebal. Nah, terlihat lebih jelas ya. Dan sudah tidak bergerigi seperti yang awal gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan kurva TGA ini dan kurva DTG dalam satu grafik untuk memudahkan analisis hubungan antara perubahan massa dan laju dekomposisi. Nah, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama tuh kita klik grab, kemudian magic grab. Nah, ininya kita ganti jadi specify. Kemudian kalian harus ingat-ingat tadi tuh grafik mana yang akan kalian satukan. Nah, ini aku akan menggunakan grafik 1 dan grafik 3. Kita hapus aja. Kemudian ininya ganti jadi 1. Nah, akan terlihat di sebelah sini nantinya akan ya jadi kayak gini gitu ya. Lalu, oke. Nah, cara yang pertama tuh akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Cara yang kedua adalah dengan cara memplotkan temperatur, massa, dengan data yang telah di-smooth. Kemudian klik ini dan double Y. Nah, kan keluar hasilnya seperti ini. Lebih jelas gitu ya ininya perbedaannya. Yang ini kurva TGA dan yang ini kurva DTG. Dan aku akan ubah dulu ya, size-nya menjadi 5 dan menjadi 5 juga. Sengaja ya grafik yang DTG aku warnain warna biru agar ada perbedaannya gitu. Kemudian kita bisa ubah klik scale mendekati 0. Nah, penurunan massa pada kurva TGA ini menunjukkan terjadinya dekomposisi, sedangkan puncak pada kurva DTG ini menunjukkan laju dekomposisi maksimum. Jumlah puncak pada kurva DTG ini menunjukkan jumlah tahap dekomposisi yang terjadi. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan titik di mana terjadinya dekomposisi gitu ya. Nah, dekomposisi itu ditunjukkan oleh penurunan massa pada kurva TGA dan pada puncak kurva DTG ini. Nah, langkah pertamanya kita tuh mengidentifikasi di mana saat ada turunan dan lalu ke puncaknya lagi gitu. Untuk langkah awalnya kita bisa mengklik ini untuk menarik garis sebelum terjadi penurunan. Cara bacanya tuh dari kurva DTG ini, lalu kita tarik garis ke kurva TGA. Ini kita tarik garis. Nah,
Selanjutnya, ini kan terjadi penurunan, kemudian naik lagi ke atas, nah kemudian di sini. Cara nariknya lagi, sini kita tarik ke bawah, kira ada di sini. Terjadi dekomposisi lagi di daerah sini. Kemudian terjadi penurunan dan ada puncak lagi di sini. Kita bisa tarik garis lagi. Ini. Sini. Sini. Kemudian ada turunan dan ada puncak lagi di sini. Kita tarik garis lagi. Kira-kira di sini. Puncak. Ini ada puncak lagi di sini. Turunan, puncak lagi. Sini. Kira-kira di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan, kita tuh menarik dari ini tuh dari data keberapa gitu ya. Dengan cara klik data reader, kemudian screen reader. Kita klik. Nah, keluar hasilnya. Kemudian kita ingat-ingat gitu ya, agar kita bisa tulis di sini. Tadi itu 100,5725%. Kita bisa perkecil lagi. Lakukan hal yang sama pada garis selanjutnya. Karena tadi data kita menggunakan pakai masa dalam satuan persen, maka hasilnya juga di sini menggunakan persen juga. Sembilan belas koma 8376%. Nah, setelah garis batas ditentukan pada kurva TGA ini, kemudian dilakukan perhitungan kehilangan massa dengan cara mengurangi nilai massa yang awal dikurangi dengan massa akhir. Selisih ini tuh menunjukkan besar kehilangan massa pada setiap tahap, yang kemudian diidentifikasi sebagai dekomposisi pertama, dekomposisi kedua, dan dekomposisi seterusnya.
Setiap tahap dekomposisi itu disebut sebagai thermal event, yaitu peristiwa perubahan yang terjadi akibat pemanasan. Kita bisa hitung selisih dari garis awal dan yang akhir, yang bawahnya tentu sebesar 8,0%. Hanya kurangi ini sama dengan 12, kalian bisa hitung di kalkulator ya guys. Nah, habis ini kita bisa tarik garis ke suhu gitu ya. Jelas pada suhu keberapa mulai terjadi penurunan. Nah, kemudian biar makin jelas lagi dekomposisi berapa ini, kita bisa tarik garis dari sini, menyesuaikan tadi dimana kurva DTG ini ditarik ke kurva TG, dan di sini tarik puncak lagi. Ini bisa kalian rapin lagi ya. Turunan, kemudian ada puncak lagi. Tarik garis satu. Turunan, ada puncak lagi. Nah, jika kita lihat persen kehilangan masanya ada yang kurang dari 5, itu yang ini. Jadi, jika kehilangan massa yang diperoleh kurang dari 5% itu, maka perubahan tersebut tidak dianggap sebagai dekomposisi utama gitu. Karena biasanya ini tuh berasal dari sisa komponen yang residu gitu, kayak residu organik. Jadi, dekomposisi utamanya tuh ada 1, 2, 3 gitu. Kita bisa tandain dengan
Ya, di sini komposisi satu ini kalian rapi-rapiin aja gitu ya biar em, kelihatan rapi. Ini di komposisi 3. Nah, jadi di sini terjadi eh, 3 thermal event gitu ya. Nah, berdasarkan kurva TGA dan DTG ini, sampel yang dianalisis itu merupakan PVA yang menunjukkan beberapa tahap dekomposisi selama pemanasan gitu ya. Nah, pada suhu awal dari 100 hingga 280, ini tuh menunjukkan stabil gitu ya, gak ada penurunan yang signifikan, berarti menunjukkan kalau dalam uji ini tuh tidak menggunakan pelarut air, karena pelarut air em, akan menguap atau terjadi dekomposisi itu pasti di suhu 100 hingga 200 gitu ya udah menguap. Nah, karena ini dari 100 hingga 200 sekian masih stabil, berarti menunjukkan bahwa di uji ini tidak menggunakan pelarut air. Nah, tahap dekomposisi utama itu terjadi pada rentang suhu sekitar 290 hingga 420 yang ditandai dengan penurunan massa yang signifikan pada kurva TGA dan puncak tajam pada kurva DT. Nah, pada tahap ini tuh bisa jadi terjadi pemutusan rantai polimer dan pelepasan gugus hidroksil gitu ya. Nah, ini merupakan thermal event utama. Kemudian pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 400 hingga 500, itu terjadi dekomposisi lanjutan gitu dengan tanda terjadi penurunan lagi di kurva TGA-nya. Penurunan kecil gitu ya. Kemudian pada suhu di atas 500, kurva di TGA ini cenderung stabil, menunjukkan bahwa terbentuknya residu yang bersifat lebih tahan terhadap suhu tinggi gitu ya. Nah, residu ini tuh umumnya berupa sisa karbon atau komponen anorganik yang tidak terdekomposisi lebih lanjut. Nah, jadi dari kurva TGA dan DTG ini, kita bisa melihat perubahan massa sehingga karakteristik thermal sampel bisa dianalisis dengan lebih jelas gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.